Karena pada saat harga benar-benar jatuh, biasanya semua media akan memberitakan Bitcoin is dead. Nanti kita akan ngeliat volume seperti di exchange seperti Indodax akan turun drastis tuh. Nah, pada saat itu semua orang ketakutan tuh. Padahal itu adalah momen paling tepat buat beli. Satu hal yang menarik tentang FTX ya, FTX kan membuat Bitcoin diberitakan sebagai mati. Nah, kalau kita lihat dari hasil pencarian Google, Bitcoin dinyatakan mati sebanyak saat itu adalah saat sekarang ini. Ini di Google sekarang banyak orang yang nyari apakah Bitcoin sudah mati. Sekarang kan ETF udah di-approve. Lalu kalau misalnya kita ngomongin Amerika juga udah lumayan pro lah, lumayan welcoming sama Bitcoin. Kalau Amerika sih pro banget ya kayaknya. Nah, makanya yang next-nya adalah apa nih katalis yang bisa ngebangkitin Bitcoin jadi sampai 200.000, 300.000, butuh apa lagi? Oke, hari ini kita ngobrolin tentang Bitcoin. Soalnya Bitcoin itu udah 63.000 minus 50% dari all time high kita. Dan di momen-momen seperti ini banyak orang yang bilang kayaknya Bitcoin kejayaannya udah berakhir lah, udah selesai gitu kan. Dan di channel ini kita juga udah lumayan lama kita nggak bahas tentang Bitcoin, apalagi gara-gara di kubu seberangnya, which is emas plus 50% dalam 6 bulan terakhir. Di saat Bitcoin itu minus 50% dalam 6 bulan terakhir. Tapi kan kalau misalnya namanya prinsip investasi, tentu kalau misalnya justru di momen-momen seperti ini kita harus kulik. Bukan di momen-momen ATH justru. So, kalau misalnya di momen-momen ATH ya kita jadi yang cuci piring gitu kan. Justru di momen-momen ini kita mau kulik dan kita pengen dapetin masukan dari Bro Oscar lah ya. Ini kan OG-nya kripto dan Bitcoin gitu. Makanya kita pengen pelajarin apakah ini sebuah good opportunity atau ini Bitcoin udah selesai. Soalnya kalau misalnya gue lihat saat ini ada dua kubu nih. Ada kubu yang bilang ini kayak Fourier cycle seperti biasanya. Ada juga kubu yang bilang udah selesai, udah habis nih ceritanya Bitcoin gitu. Tapi kalau misalnya lu sendiri ngeliatnya kayak gimana? Ya. Apakah ini seperti siklus sebelumnya atau Bitcoin udah kelar gitu? Ya, thank you lah sebelumnya diundang lagi di Overpost. Oh, thank you juga. Soalnya udah bolak-balik jadi izin jadi langganan. Nggak apa-apa. Ya, satu hal yang tentang Bitcoin ya, saya dari tahun lalu waktu semua orang bilang Bitcoin bahkan harganya akan luar biasa di tahun 2026, saya ini salah satu orang yang pesimis. Ya, karena berangkat dari pengalaman saya sejak tahun 2013. Jadi kalau kita lihat tahun 2013, waktu itu kan juga sama ya kondisinya, baru habis halving, semua orang tiba-tiba tergila-gila pada Bitcoin, semua orang bilang bahwa Bitcoin akan menyentuh waktu itu $100. Belum sampai $100 waktu itu. Tapi tiba-tiba di tahun 2013 terjadi luar biasa goncangan, harganya jatuh sampai 1 Bitcoin setara 2 juta rupiah. Padahal sebelumnya Bitcoin harganya berapa? 15 juta bro. Ya, jadi turunnya banyak banget tuh, hampir 90%. Nah sama persis tahun itu sama persis seperti sekarang. Ya, di tahun sebelumnya semua orang pada teriak Bitcoin bakal luar biasa, bakal luar biasa. Tapi tahun berikutnya tiba-tiba anjlok. Kenapa? Karena saya percaya bahwa Bitcoin memang ada namanya siklus 4 tahun sekali. Nah itu nggak cuma di 2013. Itu juga terjadi di tahun 2019. Ya, setelah halving 2017, 2 tahun, setahun lebih setelahnya terjadi seperti ini lagi. Ya, kemudian kita bicara tahun 2021-22 kemarin juga seperti ini lagi, bro. Ya, jadi kalau ditanya tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya ya buat saya merasa tahun 2026 ini memang masanya koreksi. Kenapa? Karena kalau kita bicara siklus 4 tahunan kan kita pernah bahas ya bro waktu itu siklus 4 tahunan. Siklus 4 tahunan itu adalah gangguan supply dan demand. Di mana efeknya pada saat halving itu ada gangguan supply. Padahal demand-nya relatif stabil dan karena ada berita gila-gilaan demand-nya naik. Sehingga akhirnya harganya naik tinggi, kemudian orang yang di atas buru-buru mereka sebagian akan jual tuh. Orang-orang yang beli saat-saat sekarang ini mereka akan jual setelah halving nanti. Nah, maka itu yang membuat adanya siklus 4 tahunan. Nah, saya percaya siklus 4 tahunan itu masih terjadi. Dan ini yang terjadi saat ini. Nah, ini makanya menarik ya. Soalnya lu kan udah dari 2013. Pengen tahu deh, 2013 kita kan Bitcoin itu selalu mencapai sebuah peak, habis itu dia turun. Sama di siklus seterusnya. Semua peak, komoditas turun, ya kan. Nah, yang gue pengen tahu tuh ini nih. Waktu di setiap kali turun, apakah kan orang pernah khawatir kan, apalagi sekarang kita ini masih di titik minus 50%.
Yang tadi yang lu bilang adalah itu minusnya minus 80%. 90. 90% ya kan. Berarti kan dunia udah kiamat lah, udah berakhir itu. Bitcoin udah selesai gitu kan. Waktu itu Bitcoin dinyatakan mati ya. Dinyatakan mati. Jadi setiap kali setelah halving, harganya naik tinggi, kemudian jatuh lebih dari 50%, Bitcoin selalu dinyatakan mati. Jadi Bitcoin adalah salah satu komoditas yang dinyatakan mati berkali-kali. Dan saya percaya sekarang ini, bentar lagi media akan memberitakan Bitcoin mati ini. Jadi itu seperti kayak nonton film loh, nonton film berkali-kali, kita nonton, oh kejadian lagi. Ya. Oke, gue punya ini ya, pengen sedikit share screen. Ini ya, nah ini gue share sedikit data ya, ini yang tadi Bro Oscar maksud nih. Ya, betul. Kita siklusnya udah berkali-kali gitu kan. Berkali-kali. Ada yang 2020, 2016, 2012, dan kita ini halving 2024. Betul. Nah kalau misalnya kita ngomongin yang halving 2020, peak price-nya itu 69.000. Ya. Dan bottom price-nya itu 15.000. Betul. Ya, dia itu butuh sekitar setahun lah untuk sampai bottom which is minus 80% gitu kan. 2016 juga sama nih, kira-kira setahun dari peak sampai ke bottom dan itu minus 84%. Ya. Sebelumnya lagi yang zaman-zaman lu nih, zaman-zaman kita semua belum lahir di Bitcoin. peak price-nya tadi 15 juta, ya kan, bottom price-nya $100 which is ya minus 90% lah. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kayak gini ya, kalau misalnya kita beranggapan bahwa Bitcoin itu tuh halvingnya bakal repeat itself, 4-year cycle tuh bakal repeat. Berarti kan kita bisa berusaha untuk mengekstrapolate data sebelumnya dan kita lihat nih, berasumsi kalau misalnya ini bottom date-nya adalah 1 tahun lagi, harusnya itu tuh kita bottomnya sekitar Oktober sampai November di tahun 2026. Seharusnya, kalau kita bicara mengenai cycle-nya ya. Mengenai cycle. Dan juga koreksinya itu bisa sampai minus 70%. Which is di harga 38.000 gitu kira-kira. Tapi ada satu yang menarik loh, Leon. Kalau kita perhatikan ya, angka minus 70% atau setara $37.000, itu adalah nilai intrinsik Bitcoin untuk per satu Bitcoin kalau di mining harga hari ini. Nah, dapat angka itu dari mana? Jadi kalau kita hitung biaya listrik ya, dimasukkan aja ke dalam suatu aplikasi mining, kita masukkan biaya listrik misalnya di US atau di Kazakhstan, kemudian kita tambahkan faktor halving sekarang kan 3,125 Bitcoin per 10 menit ya. Nanti secara otomatis akan keluar perkiraan biaya mining per satu Bitcoin-nya itu sekitar 35.000 hingga 45.000 US dollar. Bukan di angka 60.000 ya? Jadi untuk bukan. Karena kan faktor mining kan juga tergantung dengan faktor namanya difficulty di Bitcoin. Difficulty-nya semakin naik, minernya makin bertambah. Ya, kalau difficulty-nya turun seperti sekarang, otomatis minernya juga biaya lebih turun. Ya, saat ini biaya sekitar 35.000 hingga 45.000. Oh. Ya. Jadi kalau kita bicara harga listrik di US, di Cina, Rusia, dan Kazakhstan. Kazakhstan paling murah tuh. Berarti bisa dibilang saat ini miner-miner belum turn off. Belum rugi gitu kan. Mereka masih untung. Mereka masih untung dengan harga sekarang. Nah, tapi yang harus kita perhatikan adalah sama seperti semua komoditas lah. Komoditas itu mengenal namanya biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi itu yang menjadi dasar nilai intrinsik suatu komoditas. Sama seperti emas itu ada nilai biaya eksplorasinya kan. Makanya harganya waktu sebelum tren sekarang kan harga emas itu kan sama biaya eksplorasinya kurang lebih sama, Bro. Makanya begitu harga emas naik tinggi sekali, yang terjadi seperti di Indonesia apa? Yang terjadi adalah tiba-tiba begitu banyak pertambangan rakyat. Kenapa? Karena biaya eksplorasinya jauh lebih rendah. Kalau biaya eksplorasinya jauh lebih rendah dan harganya lebih tinggi, secara otomatis nanti orang rame-rame, nanti supply di market akan bertambah kan? Iya. Ya, itu yang terjadi sama seperti di Bitcoin. Iya. Nah, tapi angka ini kan juga bergerak kan ya, 30 ribuan sampai 40 ribuan harga ini kan bergerak. Soalnya setahu gue tahun lalu itu sekitar 60.000 kalau misalnya gue nggak salah. Karena difficulty-nya kemarin tinggi banget. Semua orang rame-rame menghidupkan alat mining, bahkan yang di negara-negara seperti Jerman. Kalau Jerman per hari ini kurang lebih biaya miningnya 60.000. Masih sama sih. Karena biaya listrik di Jerman lebih tinggi daripada negara-negara seperti di Rusia. Berarti mereka udah hampir matiin dong sebentar lagi gitu. Kalau biasanya harga mining dan harga Bitcoin-nya kurang lebih sama, mereka bisa akan lebih cenderung memilih nggak hidupin mining, mereka lebih memilih untuk beli di spot. Mereka memilih untuk beli di spot. Ya. Nah, kalau kayak gitu kan, apakah kita bisa bilang bahwa 35.000 atau 40.000 ini adalah bisa jadi bottom price gara-gara ini adalah biaya mining? Karena kan
itu juga moving target gitu. Ya. Nanti kalau misalnya harga udah turun jadi 30.000 lagi, ya orang-orang lain juga bakal ada yang matiin, jadi difficulty levelnya juga kompetitif Enggak juga. juga. Karena kalau kita bicara alat mining, komponennya kan tadi yang saya sebutkan itu komponennya bukan cuma listrik, tapi ada komponen namanya biaya ASIC minernya, yaitu biaya pembelian alatnya. Capex-nya. Biaya capexnya. Capexnya itu sekitar 35-45%. Nah, kalau kita bicara angka itu ya listriknya cuma setengahnya. Nah, yang berpengaruh pada saat difficulty naik atau turun, ya biaya listriknya kan yang berpengaruh kan. Tapi kalau alat-alatnya sama harganya, bro. Benar. Sebenarnya mereka kalau misalnya mereka beroperasi dengan minus pun nggak apa-apa, asalkan itu dari biaya listriknya masih ke cover kan. Betul. Soalnya kan mereka udah terlanjur beli capex. Ya betul, betul banget. Jadi kalau kita bicara mengenai dari sudut pandang miner ya, dari sudut pandang miner kita bicara mengenai sebenarnya waktu mereka investasi itu juga alatnya mereka beli di harga berapa. Kan ada banyak dari mereka yang kadang-kadang beli alatnya bukan beli alat baru, beli alatnya second lain sebagainya. Nah makanya yang gue pengen tanya itu sebenarnya ini, kan gue tau lah apa yang dalam otak teman-teman. Sebenarnya otaknya gue sih, cuman kan gue mengatasnamakan mereka aja. Okay. Jadi bang, kapan kita beli? Apakah sekarang ini adalah waktu yang baik untuk beli, atau kita tungguin sampai dia mendekati 40.000 aja, mendekati 38.000 aja gitu, baru kita beli? What do you think? Saya yakin pada saat harga benar-benar terjadi di bawah 50.000, orang biasanya pada nggak berani beli. Karena itu ada istilah yang orang takut, yaitu menangkap pisau jatuh. Ya kan? Karena pada saat harga benar-benar jatuh, biasanya semua media akan memberitakan Bitcoin is dead. Nanti kita akan melihat volume seperti di exchange seperti Indodax akan turun drastis tuh. Nah, pada saat itu semua orang ketakutan tuh. Padahal itu adalah momen paling tepat buat beli. Tapi saya nggak menyalahkan, karena memang pada saat itu semua orang takut. Gampangnya lah, pada saat kemarin di Indonesia, pada saat kita kena saham kemarin sempat waktu gonjang-ganjing, sempat harga blue chip di bawah harga biasanya, berapa banyak orang yang berani beli. Padahal itu momen yang bagus buat beli kan, bro. Karena kalau kita berangkat dari psikologi manusia itu tidak akan pernah bisa berani mengambil pada saat posisi terendah. Jadi kalau ditanya pada saya, pilihannya cuma dua. Pilihannya adalah antara kita membeli secara DCA, atau pilihan kedua, ya belinya sekarang. Karena saat harga nanti makin turun, nggak akan ada orang yang berani beli. Biarpun secara monetary, secara finance ya, akan jauh lebih baik beli nanti. Tapi nanti kalau misalnya turun, mereka malah takut ini bakal selesai atau mati. Takut gitu. selesai lain sebagainya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah beli sekarang, kita kadang-kadang dipaksa mengambil suatu posisi, kita pada saat nanti harga yang naik tinggi, kita justru mengalami profit kan. Atau enggak, alternatif ketiga adalah beli sekarang tapi taruh limit order. Limit order 50.000, habis itu lu delete aplikasinya. 50.000 itu harga yang bagus. Kenapa? Karena 50.000 itu kita bicara mengenai barrier support psikologis kan. Jadi itu salah satu harga yang susah untuk ditembus market. Jadi kalau kita lihat yang terjadi dalam 3 tahun terakhir lah, kita lihat dari angka yang tadi, kalau kita lihat setiap harga itu punya suatu titik garis yang susah ditembus. Karena ada namanya support dari psikologi dari market. Nah, 50.000 ini salah satu yang paling kuat nih kalau kita lihat, baik secara teknikal maupun secara fundamental. Apa yang lu alamin dulu ya? Dulu kan udah dari 2013 gitu kan. Nah, setiap kali minus 90% itu, lu pernah ini nggak sih? Aduh, ini dunia udah berakhir nih, seperti semua orang media bilang gitu kan, Bitcoin udah selesai, gue jual deh gitu. Ada pengalaman kayak gitu kayak gimana? Enggak, karena yang pertama itu Bitcoin nyaris gak ada harganya. Jadi ya sudah nanggung, jalan aja. Kalau yang kedua, karena waktu itu kedua dan ketiga karena terlalu sibuk membangun Bitcoin. Bitcoin.co.id. Jadi pada saat itu Indodax kan baru mulai, bro. Baru mulai menstabilkan operasional juga takes time. Indodax sendiri baru grow dari 3 orang sebelumnya, ya sampai jadi akhirnya kan kita 500-an orang. Jadi karena waktu crash tuh di posisi apa tuh? Waktu crash yang mana nih? Yang pertama kali yang 2000. 3 orang, bro. 3 orang itu. Jadi waktu itu kita cuma ada 3 orang dan lu, William? Saya, William, sama Ricky waktu itu. Ya, terus kemudian tahun 2015 itu baru ada 5 orang. Ya. Kita grow-nya lumayan slow tuh waktu itu, bro. Sampai kita pindah ke Bali kan. Kita pindah ke Bali untuk mendapatkan komunitas Bitcoin.
Yang saling menguatkan gitu. Saling menguatkan. Betul. Kita sudah itu hopeless waktu itu, bro. Kita sudah hopeless, ini rahasia dapur sedikit. Kita sudah hopeless untuk mengharapkan growth dari Indonesia market. Alasan kita pindah ke Bali adalah untuk support foreigner yang pakai Bitcoin. Karena ada komunitasnya waktu itu. Komunitas di Ubud itu semua pakai Bitcoin. Kan transaksi villa pertama di dunia di Bali yang pakai Bitcoin. Jadi ada orang jual villa pakai Bitcoin waktu itu. Sekarang berarti harga villa itu udah 1 T kan? Sekarang kalau kan sama kayak pizza kan. Kalau Villa pizza itu waktu itu saya lupa berapa ratus Bitcoin gitu. nah, iya. Iya. Tapi villanya cuma berapa miliar. Ya kalau misalnya dikali ya berarti kan 100 M gitu berarti kan. Saya masih ingat tuh yang jual kalau nggak salah orang Jerman. Ya, karena memang orang-orang Jerman, orang-orang US waktu itu sangat lebih maju lah dari kita ya. Nah ini makanya menarik ya, maksudnya lu kan 2013 sampai 2015 tadi kira-kira kan, itu kan 35 orang gitu kan. Bisa dibilang itu kan kalau misalnya kita dari sini ya, itu adalah lagi turun-turun, lagi bare-bare kan. Itu gobloknya kita mulai usaha justru pada saat harganya mulai turun. Kan masih saya tulis di salah satu buku saya tuh. Jadi waktu kita mulai usaha itu, semua orang kan biasa mulai usaha waktu harganya peak kan. Kalau kita mulai usaha begitu kita mulus, ayo kita buka usaha Indodax. Harga Bitcoin langsung anjlol dari 15 juta ke 3 juta. Kacau banget waktu itu. Waktu itu saya sama diskusi sama partner saya, William, yang pernah diundang ke sini juga. Ini kita jadi buka nggak? Tapi ya kita saling menguatkan, kita tetap jalan terus. Apa yang ngasih lu conviction saat itu ya? Dan gue lihat kan saat itu, ya mungkin kalau misalnya sekarang apalagi teman-teman yang belinya itu benar-benar di pucuk banget, ini kan minus 50% ya kan. Ya cuman ya gue harapkan nggak banyak orang yang di situlah gitu. Soalnya masa sih belinya di pucuk banget gitu. Kita juga udah bahasnya. Gue undang Bro William itu pertama kali 2 tahun lalu kalau nggak salah. Gue lihat kita punya thumbnail. Ini masih ada ya video pertama itu masih ada kita. Jadi Bro William ini ketiga kalinya. Kita punya thumbnail itu adalah Bitcoin bakal ke 100.000. Ya. Jadi saat itu masih belum. Saat itu mungkin masih 30.000, masih 40.000 gitu. Jadi ya kalau misalnya beli di pucuk ya sorry to hear that gitu. Cuman di sini kita forward looking gitu ya. Makanya yang gue pengen tanya itu adalah waktu dulu ya kan di posisi minus 90% itu. Tadi kan perasaan bahwa Bitcoin itu udah selesai dan berakhir kan pasti jauh lebih kuat daripada sekarang kan. Siap. Apa yang keep lu going? Dan lu bukan cuma sekali. Ya. Lu termasuk yang halving 2016, halving 2020. Ya. Nah, boleh cerita nggak tiga-tiganya gitu? Ya, kalau buat kita yang paling berat itu bukan 2012, karena 2012 itu kita baru mulai, ya kan? Baru mulai, kita mengalami penurunan Bitcoin yang luar biasa. Tapi usaha baru mulai, baru 3 orang bro, baru kita ngerintis usaha, kita orang yang nekat-nekat semua, kita melakukan leap of faith lah, kita leap of faith. Nah, yang gawat itu yang 2016. Kenapa? Karena itu kan posisinya kita baru melompat ke ngelompat dari jurang, leap of faith kan. Nah, biaya operasional mulai ada, kita sudah pindah ke Bali, volume di Indonesia tidak mendukung untuk biaya operasional loh. Indodax sempat mau bangkrut waktu itu, bro. Indodax itu selalu profit dari year one, kecuali tahun 2016 kita hampir bangkrut karena kita nyari investor juga nggak dapat, nggak ada orang yang percaya pada Bitcoin saat itu, apalagi pada startup yang dari Indonesia, ya mana profil kita berdua waktu itu kan nggak terlalu oke lah, kita bukan dari keluarga family yang dikenal gitu kan di Indonesia. Tapi untungnya tahun 2017 itu menyelamatkan kita. Ya, Bitcoin tiba-tiba menyentuh halvingnya menyentuh apa? Harga tertingginya pada ATH-nya 2017. Nah, membuat volumenya bergerak. Jadi kita bisa lanjut tuh. Selalu seperti itu ya trennya. Jadi waktu naik volumenya tinggi, waktu turun volumenya justru rendah. Betul. Selalu kayak gitu. Betul. Ya. Jadi kalau bicara ya seperti kalau nonton film 3 kali diputar gitu. Terus kalau misalnya 2020 kayak gimana? Apakah itu udah? 2020 sih sudah enak bro, kita sudah pindah ke kantor yang representatif, sudah tiba-tiba orang bilang, itu Oscar anak orang kaya gitu kan. Mereka nggak tahu cerita pahitnya, ya saya sih cuma senyum-senyum aja. Terus waktu di bottom saat itu, kan bottomnya 2020 tuh kira-kira 2021. Berarti kalau misalkan yang FTX segala macam kan. Terra Luna gitu-gitu kan. Satu hal yang menarik tentang FTX ya. FTX kan membuat Bitcoin diberitakan sebagai mati. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari hasil pencarian Google, Bitcoin dinyatakan mati sebanyak saat itu adalah saat ini. Saat sekarang ini. Ini di Google sekarang banyak orang yang nyari apakah Bitcoin sudah mati. Gitu.
Nah, terjadi lagi kan, maksudnya selalu gitu setelah siklus. Tapi kalau misalnya, oke, ini kalau misalnya kita ngomongin ya, soalnya kan kalau misalnya di tahun 2024, itu gue lahirnya di Bitcoin itu 2023 kalau nggak salah. Pokoknya waktu di awal-awal itulah kita ngobrol. Itu gue pertama kali tuh, soalnya gue nggak muncul di siklus-siklus sebelumnya. Dan saat itu kan ada sebuah tesis. Tesis yang kita cari itu apa? Tesis yang kita cari itu adalah ETF Bitcoin saat itu, dan juga halving. Dua itu tuh adalah narasi yang terkuat gitu saat itu gitu kan. Nah yang gue pengen tanya itu kayak gini. Sekarang kan ETF udah di-approve. Lalu kalau misalnya kita ngomongin Amerika juga udah lumayan pro lah, lumayan welcoming sama Bitcoin. Gitu. Amerika sih pro banget ya kayaknya. Nah, makanya yang next-nya adalah apa nih katalis yang bisa ngebangkitin Bitcoin jadi sampai 200.000, 300.000, butuh apa lagi itu? Soalnya Amerika udah oke. Ya, saya kira salah satu hal yang membuat katalis di sini adalah sama seperti kenapa emas bisa berjaya. Ya, karena kalau kita bicara emas, bro, emas itu secara kebutuhan industri nggak sebesar itu. Emas kita bicara mengenai secara retail nggak sebesar itu. Yang membuat emas kenapa bisa berjaya adalah devisa negara. Jadi katalis berikutnya saya kira kita bicara ada nggak negara yang menjadikan Bitcoin sebagai devisa. Selain daripada beberapa negara kecil yang sekarang sudah mulai ya. Kan sudah mulai nih, negara-negara kecil mulai memanfaatkan Bitcoin sebagai devisa kan. Tapi belum ada negara yang benar-benar besar memanfaatkan sebagai devisa. Ya, atau kita bicara secara government fund lah. Government fund kalau sudah membeli Bitcoin sebagai simpanan daripada reserve-nya, itu akan sebagai salah satu katalis yang saya percaya di next-nya akan membuat lompatan yang luar biasa gitu. Iya benar. Kan yang mengakibatkan kenaikan emas segitu tingginya salah satu adalah China gitu kan. Betul. Mereka sampai hari ini kan. Dan betul. bahkan Cina itu sekarang mulai melarang retailnya loh. Mulai menghalangi retailnya membeli emas. Iya. Mungkin juga salah satu halnya adalah ya mereka justru pengen ngurangin US Treasuries. Habis itu mereka juga punya trade surplus yang banyak, jadi mereka harus beli sesuatu gitu. Betul, nah mereka belinya akhirnya emas gitu kan. Soalnya Bitcoin ya mereka nggak pro kebetulan. Saat gitu. Saat ini. Nah emang ada chance ya untuk mereka tuh tiba-tiba jadi pro. Soalnya gini mas ya, yang gue pengen jelasin thought process kenapa ya. Yang tadi gue bilang, kenapa mereka tiba-tiba ada potensi untuk oke dengan Bitcoin? Karena gini, kalau misalnya mereka tiba-tiba oke dengan Bitcoin, yang mendapatkan keuntungan terbesar adalah holder-holder sebelumnya dong, yang udah koleksi banyak gitu, yang udah pro dengan itu, misalnya perusahaan-perusahaan di Amerika, ETF, investor-investor yang udah sangat welcoming, which is yang ETF BlackRock segala macam udah ada, dan juga MicroStrategy, itu kan yang paling diuntungkan kalau misalnya si China-nya beli gitu. Emangnya China-nya mau gitu melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka semua? Saat ini kan negara di dunia itu kita bisa bilang dibagi 3 blok kan, bro. Negara yang pro US, negara yang pro dengan Cina, negara yang non-blok seperti Indonesia lah. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai negara-negara yang pro-US ini possible, bro, buat mereka mendukung. Karena gimana pun US cukup positif ya di sini. Tapi kalau kita bicara dengan negara-negara pro-Cina, memang mereka arahnya lebih emas ya, bro ya, saat ini ya. Ya, tapi let we see ya. Kan ini terus berkembang dan we never know kan. Iya. Terus dari belakang ini yang mengakibatkan penurunan Bitcoin apa gitu kira-kira? Soalnya kan institusi boleh beli, MicroStrategy juga borong terus gitu. Cicil Bitcoin yang episodenya paling luar biasa mereka. Ya salah satunya kalau kita lihat ya sudah jelas bro. Kalau siklus 4 tahunan ini kan salah satu efeknya yaitu para whale kan. Para whale itu punya kecenderungan untuk mengeluarkan stok apa yang mereka sudah beli di harga murah kemarin. Karena memang orang-orang yang menyaksikan film ini berulang, rata-rata seperti saya mau beli Bitcoin waktu harga murah kan. Kayak tahun ini, tahun besok waktunya saya belanja nih. Nanti ya 2 tahun lagi waktunya kita jual di market. Kan memang seperti itu kan yang benar. Cuma yang sangat disayangkan tuh justru market kebanyakan mendengar Bitcoin pada saat harga tertinggi. Jadi mereka justru membelinya pada saat Bitcoin harganya 1,5 miliar. Bitcoin harganya 1,8 miliar. Kan banyak banget tuh. Pasti teman-teman kita banyak yang membeli Bitcoin justru di harga-harga di atas 100.000. Kalau waktu harga-harganya di bawah, mereka pada nggak berani ngambil. Ya, tapi memang itu realita market yang ada. Tapi kalau menurut saya, seharusnya kalau mau beli Bitcoin ya tahun ini dan tahun depan. Seorang Bro Oscar ini kayak gimana? Apakah lu berusaha timing? Maksudnya waktu tahun 2025 apakah lu jual? Atau lu tipenya yang udah beli hold aja gitu? Saya untuk beli saya lebih suka DCA. Tapi saya suka waktu menjual, saya suka menjual waktu setelah halving.
Ya, saya kemarin juga salah satu yang jual Bitcoin lah, jual kripto. Apalagi di Indonesia ada pajak final ya buat kripto ya. Salah satu kelebihan Indonesia saya kira pajak kripto cukup membantu loh buat para investor serius. Karena pajak kita relatif lebih murah dibandingkan PPh progresif umumnya. Cuma 0,2%, bro. Enak banget. Enak banget. Ya nggak seenak saham, tapi buat investor ya cukup bagus lah. Tapi kalau misalnya buat orang yang bukan trader sih, saham sama kripto 0, sekian bedanya nggak kerasa lah. Kalau misalnya ini ya. Kecuali kalau misalnya trader, mungkin misalnya trader tapi ya. Kalau trader yang daily harian trading sih kalau bisa lebih pajak 0,1 lebih baik. Iya, setuju. Otomatis nanti, karena pajak ini kan plus minus ya, kalau buat kita sebagai investor, 0,2 ini sudah oke lah, sudah bagus. Tapi kalau kita bicara dari kacamata sebagai Indonesia ya, saat ini pajak 0,2 itu membuat porsi Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Karena trader-tradernya pada takut, bro. Mereka lebih cenderung untuk memilih trading di luar negeri. Secara otomatis ekosistem di Indonesia akan mengecil dibandingkan global misalnya. Iya, itu plus minus lah. Plus minus ya. Volume yang transaksi di exchange asing jadi lebih tinggi, jadinya yang di Indonesia jadi kekurangan power buat berinovasi dan muterin betul. juga sebenarnya. Tricky sih. Ya, ini tergantung pemerintah ini. Karena swasta nggak bisa ngapa-ngapain kecuali ngikutin pemerintah. Iya. Terus kalau misalnya lu tuh porto pribadinya kayak gimana sih? Maksudnya apakah lu itu kayak yang tipe yang 90% di kripto gitu atau kayak gimana? Porto liquid cash ya? Ya, jadi kalau kita bicara porto liquid cash ya, saya itu pernah beberapa kali mencoba mendiversifikasi aset saya. Cuma karena kripto naiknya cukup meledak, somehow diversifikasinya kembali ke kripto lebih banyak lagi. Itu blessing sih. Masa gimana? Jadi udah diversifikasi? Saya sudah diversifikasi. Tapi ini gara-gara naik, jadi majority di kripto lagi. Oke. Saya sudah ke emas, ada ke saham juga ada ke properti. Ya. Cuma saat ini ya tetap lebih banyak kripto. Gara-gara kenaikannya. Karena kan kenaikan kripto sekali naik besar. Ya kita bicara kenaikannya bukan cuma 10%, 20%. Ya. Bahkan kenaikan dari harga dari 30.000 ke 100.000 3 kali lipat, bro. Iya. Kalau misalnya salah satu resiko yang gue khawatir itu di tahun 2027-2028 itu adalah saat MicroStrategy bisa ada potensi untuk ada kewajiban untuk bayar mereka punya convertible note gitu. Dimana Strategy itu salah satu perusahaan dengan stok Bitcoin terbesar dan mereka tidak memiliki cash flow yang meaningful untuk membayar utang mereka apabila mereka jadi wajib bayar gitu kan. Kayak menurut lu itu bisa jadi kekhawatiran nggak sih kalau apakah itu make sense buat orang tuh ya udah nunggu dia meledak aja deh baru gue beli gitu atau kayak gimana? Nggak. Kalau kita bicara mengenai MicroStrategy ya. Jadi kalau kita bicara secara company itu kan company ada yang namanya mereka bisa melakukan restrukturisasi dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dari pernyataan beliau kan menyatakan bahwa selama Bitcoin tidak di bawah 10.000 ya kalau saya nggak salah, nggak selama di bawah 10.000 selama beberapa tahun berturut-turut, posisinya masih aman. Ya. Dan selama dia sudut pandangnya nggak berubah bahwa yang dilihat itu adalah nilai Bitcoin-nya bukan nilai dolarnya, saya kira hal itu nggak perlu dikhawatirkan. Karena memang sudut pandang dia adalah mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya, bukan mengumpulkan dolar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita bicara mengenai investor itu harusnya melihat Bitcoin sebagai unit value, sebagai per unitnya, bukan melihat Bitcoin dalam US dollar. Karena kalau kita melihat Bitcoin dalam US dollar, kitanya akan panik, karena harganya berubah terus kan, bro. Agak beda dengan saham lah, kayak emas lah. Kalau orang yang benar-benar mencintai emas, dia nggak akan melihat harga emas berapa, tapi dia akan melihat koleksi emas dia sudah berapa puluh kilo gitu kan. Kan satuannya dalam puluhan kilo satuannya, ya, atau dalam gram lah, ya kalau skala yang lebih kecil. Tapi kalau kita bicara mengenai orang yang cuma asal ikutan trading emas, baru dia bicara, oh aku punya emas 30M nih, gitu, atau 10M. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai orang yang benar-benar mencintai emas atau orang yang benar-benar mencintai Bitcoin, dia akan menghitungnya dalam satuan per komoditasnya. Sebenarnya saat kita bicara dengan seseorang yang melakukan trading Bitcoin atau melakukan trading emas, kita tahu kok orang ini kira-kira seberapa dia into komoditas yang dia sukai. Kalau dia masih bicara dalam rupiah, dalam dolar, kayaknya dia cuma penumpang sambil lewat gitu kan.
Tapi kalau orang yang benar-benar suka Bitcoin, saya kenal beberapa orang, dia akan bicara ke saya, oh dia porsi Bitcoin dia adalah sekitar saat ini 200 Bitcoin semacam itu. Ya. Tapi apakah yang benar yang mana? Maksudnya kayak gini, kan ujung-ujungnya walaupun mereka koleksinya itu dalam bentuk jumlah Bitcoin atau berapa kilo, ujung-ujungnya kalau misalnya kita pengen beli sesuatu, pengen beli rumah, kita harus konversi anyway ke USD atau ke rupiah. Betul. Gitu kan. Akhirnya value rupiah yang jadi patokan kita untuk kita enjoy rewardnya kita. Gitu kan. Nah, kenapa orang harus fokus ke jumlah Bitcoin-nya kalau kayak gitu? Itu akan sedikit membantu persepsi di otak kita. Jadi kita nggak akan menjadi panik pada saat terjadi lonjakan harga naik turunnya. Karena kita tahu eventually harganya akan bagus gitu, bro. Tapi kalau kita bicara mengenai orang yang masih ada target atau kebutuhannya, misalnya aku pengen beli apartemen nih, lain sebagainya. Makanya biasa kita mengelompokkan stok investment kita dalam beberapa tipe kan. Apa yang kita pegang jangka panjang, apa yang memang untuk kebutuhan medium, apa yang memang kebutuhan dalam jangka pendek. Dan buat teman-teman sendiri yang sudah sekarang megang kripto itu sebenarnya bisa dibungakan, bro. Ya, kripto bisa dibungakan dengan adanya inovasi DeFi sekarang. Kita punya Ethereum banyak, kita bisa masukin entah itu ke staking, entah itu ke DeFi, itu menghasilkan pendapatan buat kita. Ya. Nah, pendapatan itu yang kita pakai buat gaya hidup kita kan. Iya. Kalau misalnya pendapatan udah bisa pakai biaya hidup sih, berarti udah banyak jumlahnya mereka. So, apalagi kalau misalnya staking Bitcoin cuma berapa 1% gitu. Kebanyakan ya earn-nya. Nah, tapi kalau misalnya lu sendiri kayak gimana? Apakah lu mengumpulkan kripto lainnya dari Bitcoin? Saya lumayan mencinta Ethereum. Lumayan mencinta Ethereum. Ya. Sekarang nggak putus cinta? Saya tetap oke dengan Ethereum karena mungkin bedanya saya beli Ethereum-nya agak murah ya waktu itu ya. Jadi saya masih merasa harga Ethereum sekarang masih oke. Ya tapi ya setiap orang beda-beda. Ya. Tapi nggak ada ini apa namanya, kan kita kan ya in the news ada beberapa kali kita lihat Vitaliknya jual. Kan kalau misalnya kita ngomongin saham ya. Kalau misalnya kita ngomongin saham, misalnya Konglo lah, Pak PP lah, Pak Aguan lah. Kalau misalnya sampai si paninya itu dijual sama Pak Aguan, kita deg-degan gitu. Waduh, lu kok malah jual lu punya pani gitu kan? atau Cuan atau PT Rosama gitu, kita bakal takut. Itu kan mindsetnya yang orang-orang saham kan. Nah kalau misalnya lu Ethereum kayak gitu, lu kalau misalnya ngelihat si Vitalik itu jualan, apakah lu ada kekhawatiran yang sama? Ya, kalau kita bicara mengenai itu, si Vitalik itu megang stok Ethereum besar, bro. Nggak cuma yang dia jual kemarin kecil itu kan. Jadi kalau kita bicara ya selama dia nggak menjual total yang dia punya kan, sama seperti inilah. Mungkin bro masih ingat Dogecoin. Bro harus tahu foundernya Dogecoin itu sudah pernah menjual semua Dogecoin yang dia punya untuk diberikan apa, bro? Ingat ya? Untuk diberikan satu mobil Civic. Ya, kenapa? Karena pada saat itu dia sudah nggak lagi mau megang semua berhubungan dengan kripto. Karena dia sudah fed up sama komunitas Dogecoin pada saat itu. Jadi dia beli satu Honda Civic tua, dia pakai mobilnya, ternyata tapi nggak lama harga Dogecoin-nya naik tinggi banget kan. Tapi dia ditanya apakah dia menyesal, ya sudah terjadi, mau gimana lagi. Ya, karena setelah itu ternyata Dogecoin pengembangannya dilanjutkan oleh orang lain. Jadi itu yang menariknya di dunia kripto. Ya. Kripto kan tentang komunitas. Kripto itu bukan cuma tentang satu orang. Kalau misalnya kita ngomongin Bitcoin kan ada MicroStrategy. Kalau misalnya Ethereum kan ada Bitmain sama si Tom Lee kan kalau nggak salah kan. Which dia belinya itu salah satu orang yang belinya di pucuk lah di $4.000 gitu. Hold secara persentase lumayan signifikan. Menurut lu kayak gimana? Kayak apakah lu masih bullish tentang Ethereum dalam jangka panjang? Oke, pertama gini deh. Bitcoin bullish dong kalau itu kan. Bitcoin bullish. Kalau misalnya Ethereum jangka panjang? Saat ini selama belum ada Ethereum killer yang berhasil, saya masih bullish. Karena saat ini kompetitor terbesarnya yang mungkin mengalahkan Ethereum itu kan Solana, bro. Ya selain Solana ada Tron lah ya. Kalau Tron kan copycat-nya Ethereum lah ya. Ya antara dua inilah. Tapi kita bisa melihat Solana dan Ethereum masih malah kalau secara volume transaksi di dalamnya Tron lebih besar, ya. Tron lebih besar daripada USDT kan. USDT transaksi di Tron semua terus sekarang, karena biaya lebih murah. Tapi kalau kita bicara secara ekosistemnya, secara pengembangan software di dalamnya, Ethereum masih lebih mature. Yang bedain Bitcoin dan Ethereum kan ini kan, kalau Bitcoin itu cuma dipakai sebagai unit value.
Tapi kalau kita bicara mengenai Ethereum, itu benar-benar dipakai sebagai pengembangan blockchain. Ya saat ini Ethereum masih menjadi rajanya lah. Nah, kalau misalnya Bro Oscar nih, kan misalnya dapat dividen dari bisnis, dapat uang dari bisnis gitu-gitu kan. Punya uang, mereka pengen kopi, soal pengen nyontek. Belinya apa? Ethereum atau Bitcoin gitu? Kalau saya Bitcoin. Bitcoin? Saya ada Bitcoin, karena Ethereum saya sudah banyak. Wih. Tapi kan Bitcoin juga banyak. Ya, tapi tetap menurut saya tetap lebih memandang jangka panjang Bitcoin. Karena Bitcoin itu nilai intrinsiknya gampang diukur. Sampai tahun 2040 ya. Kenapa 2040? Karena 2040 itu halvingnya nggak terlalu berefek lagi. Nah, sedangkan game Bitcoin ini saat ini gamenya 4 tahunan nih. Setiap 4 tahunan ada yang bisa dimainkan. Jadi banyak whale yang kemudian bermain setiap 4 tahun sekali. Ya. Tapi kalau setelah 2040, game 4 tahun ini nggak terlalu menarik lagi nih. Nah, saat itu saya nggak tahu tuh apakah Bitcoin masih menjadi favorit atau enggak. Dan apakah mungkin ini ya, kayak siklus ini juga jadi, soalnya kan orang kan kalau investasi juga ada psikologisnya kan. Tentu kita pengen masuk kalau misalnya story itu lagi kuat gitu kan. Ya. Nah sekarang kan kalau misalnya kita ngomongin Forex cycle, ya the consensus kalau misalnya kita lihat data adalah harusnya bottomnya di September Oktober. Which is artinya mungkin smart money juga mikir daripada gue masukin sekarang, mending gue masukin nanti gitu. Deket-deket mungkin kalau misalnya mereka mau front run, ya udah Agustus lah misalnya gitu kan. Ya. Nah apakah kalau misalnya kayak gitu, tadi gue mau nanya apa ya? Gue bahas itu. Tadi intinya adalah, apakah kalau kayak gitu smart money pun juga sama gitu? Oh, mereka juga ngelihat siklus itu yang Fourier halving. Jadi mereka nunggu waktu halvingnya. Soalnya kalau misalnya lagi ada halving, itu adalah momen di mana satu dunia percaya seharusnya Bitcoin naik gitu. Jadi volumenya jadi naik lagi, jadi masuk gitu. Apakah ada bagian psikologis juga menurut lo kalau kayak gitu? Benar juga. Tapi kalau dilihat ya dari sejarahnya, sebenarnya gangguan supply demand itu terjadi bukan pas hari halvingnya. Ini salah satu yang selalu membuat orang kecewa nih. Ya ini sebelum nanti terjadi halving berikutnya ya, pasti akan orang kecewa. Karena efek halving itu terjadi 3-6 bulan setelah halving. Ya, kenapa ada time lag-nya? Karena gangguan supply demand itu, bro. Ya kan supply itu dari miners kan. Miners yang ngebuang barang. Jadi efek buang barangnya itu kan nggak langsung terjadi gangguan. Karena miners itu pada saat sekarang kondisinya tidak selalu membuang barangnya 100%. Baru setelah 3-6 bulan itu kemudian supply mereka benar-benar keganggu, nah itu baru berefek loh. Iya. Kalau misalnya hyperliquid kayak gimana? Lu punya opini nggak tentang hyperliquid? Saya nggak ada opini. Ya hyperliquid banyak yang ngefan ya, banyak ngefan. Tetapi saya nggak ada opini sih. Ya, tapi saya rasa kalau selama software yang makin mature, ya ekosistem hyperliquid kan salah satu yang software-nya punya ekosistem salah satu yang terbesar dan proven untuk digunakan. Benar ya, bro? Kalau kita lihat wacana-wacana blockchain lah, banyak yang omong kosong lah. Tapi hyperliquid tidak omong kosong. Iya. Ya, sebenarnya bagus lah. Tapi tantangan di software blockchain yang bagus itu adalah selalu ada software berikutnya yang lebih bagus. Ya, kita nggak tahu perkembangannya gimana. Dan teknologi blockchain ini terus evolving. Apakah menurut lu hyperliquid berpotensi untuk menggantikan exchange asing yang gede-gede gitu? Enggak. Karena pemerintah akan menghalangi. Tantangannya semua DEX ya. Tantangannya adalah pemerintah itu tidak suka dengan DEX. Kenapa? Karena tidak ada KYC di dalamnya. Pada saat tidak ada KYC, jadi potensi terorisme, AML. Bukannya saya ngomong gini karena saya ada Indodax ya. Tapi karena masalahnya pemerintah akan selalu pro dengan sesuatu yang lebih mudah diatur. Pro dengan sesuatu yang lebih bisa untuk pada saat ada kejadian siapa yang bertanggung jawab. Ya kan? Makanya kalau kita bicara mengenai hyperliquid ya tantangannya di situ. Dia tetap akan jadi media yang menarik buat tempat orang trading, menarik buat software-nya terus berkembang dan sebagainya. Tapi kalau dari sisi menggantikan agak susah tuh, karena posisi dia akan cuma sebagai tempat trading, tapi untuk tempat in out-nya akan tetap lewat crypto exchange yang regulated. Ya. Dan ada kecenderungan pemerintah arahnya sekarang semua ke sana. Iya. Nah ini gue pengen raise satu pertanyaan yang gue tahu ini jadi pertanyaan orang-orang yang kubunya itu adalah kubu tidak percaya lah bahwa Bitcoin itu bakal lanjut. Soalnya mereka ngelihat katanya Bitcoin itu adalah gold 2.0, katanya gitu kan. Lalu sekarang di momen-momen lagi ada geopolitical stress,
di mana-mana orang itu keluar dari US Treasuries, ya pemerintahan-pemerintahan dari yang misalnya kayak China gitu misalnya, mereka tidak mendirect uangnya ke Bitcoin. Akhirnya Bitcoin-nya itu turun 50%, sekarang emasnya malah naik 50% gitu kan. Berarti ya balik lagi kelihatan nih, ya baliknya store of value adalah emas. Jadi Bitcoin Gold 2.0 ini kok nggak true gitu tesisnya? Kita harus lihat dulu ya. Kenapa orang nyebut Bitcoin sebagai Gold 2.0 itu bukan karena cuma faktor geopolitik kan. Tapi kalau kita bicara mengenai fundamentalnya Gold sama Bitcoin lah, itu sebenarnya masih sangat mirip sih. Saya merasa sangat mirip. Sama seperti komoditas pada umumnya lah. Biaya eksplorasinya, nilai intrinsiknya, proses pembentukan harganya. Tapi kenapa saya pertanyaannya pada saat geopolitik nggak stabil, justru Bitcoin nilai turun? Ya, itu karena saya rasa itu berangkat dari kurva 4 tahunan itu, bro. Ya, karena memang tekanan pressure jual after ATH-nya besar. Ya, emas pun sama. Kalau pada saat dia siklusnya tiba-tiba mengalami waktunya turun, ya akan turun juga. Ya. Kenapa sekarang emas tetap harganya naik? Ya memang momennya lagi naik aja. Waktu kemarin Bitcoin tinggi banget, emasnya lagi turun, juga orang nggak bilang bahwa emas failing kan? Kayak ada orang-orang kripto sih bilang, ngapain lo beli emas? Tapi saya dari pertama sih selalu bilang bahwa saya menyukai emas, perak, dan Bitcoin. Itu salah satu slogan saya di Facebook. Waktu zamannya Facebook. Jadi apakah lu juga beli silver sama gold belakangan? Dulu saya beli silver. Saya sampai punya keris yang dari silver murni. Karena saya suka silver. Gara-gara ini kebanyakan nonton film silat, bro. Kalau film silat kan kita di film-film itu mereka nggak pakai transaksi, nggak pakai emas, mereka pakai silver kan. Jadi saya punya tile silver itu. Tapi kalau misalnya belakangan ini apakah lo beli itu gold atau silver atau enggak Bitcoin aja? Saya belakangan lebih banyak belinya Bitcoin-nya. Ya, gold ya, sambil lalu saya terbeli ya. Karena saya juga suka emas ya. Kalau Bitcoin, ya of course. Iya. Nah kalau misalnya lo lihat ini ya, dari sejak 2013 sampai sekarang, kan Innodax kan udah beroperasi lama gitu kan. Kira-kira tren cara retail itu beli, itu kayak gimana? Apakah ada improvement? Maksudnya improvement adalah, misalnya di siklus pertama mereka beli di pucuk, jual di bawah. Terus siklus kedua, beli di tengah, habis itu rata-rata jual di atas gitu. Apakah ada perbedaan? Saya kira yang paling bahaya itu siklus terakhir. Terakhir maksudnya 2024 sekarang? 2024, 2025 ini. Kenapa? Yang bahaya karena trennya berubah drastis nih. Kalau dulu orang lebih cenderungnya belinya Bitcoin-nya. Ya. Benar-benar beli Bitcoin-nya, benar-benar beli kriptonya. Jadi efek orang kebakarnya itu nggak terlalu besar pada saat harga turun. Nah, di siklus halving yang terakhir, transaksi yang besar itu bukan di Bitcoin, tapi transaksi yang besar justru di USDT. Jadi saya yakin banget bahwa mereka adalah orang-orang yang ngambil posisi di luar negeri untuk masang posisi long atau short. Nah, inilah yang kemudian sekarang membuat kenapa teriakan Bitcoin membuat rugi lebih kencang daripada sebelum-sebelumnya. Kehilangan barang juga soalnya mereka. Iya, mereka kena margin call pasti. Kalau misalnya Bitcoin versus altcoin? Bitcoin altcoin ya. Kalau sekarang trennya kayak gimana dari banding kemarin-kemarin? Ya, kalau dulu tahun 2016 ya, 2016 orang masih suka altcoin tuh. Apalagi zamannya itu Ethereum baru selesai ICO, ya kan? Orang masih beli altcoin, orang masih beli Dogecoin, masih favorit lain sebagainya. Tapi kalau sekarang orang punya kecenderungan untuk nggak percaya altcoin. Jadi tingkat orang nge-hold altcoin itu makin tipis dibandingkan dulu. Dan jumlahnya banyak. Ya, dan sekarang jumlahnya banyak, tapi hampir semua yang banyak itu mereka nggak terlalu into percaya itu. Jadi benar-benar cuma misalnya beli altcoin apa hari ini, besok bisa jual gitu. Ya, sudah beda nih trennya dibandingkan 2016, dibandingkan 2020, di mana mereka masih mau megang altcoin. Buy hold gitu. Buy hold gitu. Kalau sekarang kayak sudah orang pada nggak terlalu itu ya. Hit and run aja Hit gitu. and run. Tapi memang itu sesuai dengan tesis banyak orang yang menyatakan bahwa eventually most of crypto akan dying, yang akan bertahan cuma akan beberapa aja. Dan saya kira ini sudah mulai nih, pembersihannya mulai. Dari puluhan ribu kripto yang orang benar-benar percaya cuma berapa sih? Yang disebut namanya itu aja. Yang lainnya cuma ya waktu mau naik beli, begitu taking profit sedikit, mereka nggak megang lagi kan? Iya benar. Apakah itu juga, maksudnya kalau misalnya dari segi ininya gimana? Kayak literasi, maksudnya dari segi orang-orang yang tambah performance-nya mereka gitu ya di portfolio mereka.
apakah orang-orang yang make money itu sekarang persentasenya lebih tinggi di siklus ini gara-gara ada yang nggak tahu deh, orang lebih teredukasi lah, materi-materi untuk mereka Google lebih banyak, di YouTube juga lebih banyak gitu. Atau kelihatannya yang namanya FOMO masih sama gitu. Kelihatannya malah lebih sedikit yang make money. Oh gitu? Jadi makanya kalau kita lihat sekarang, orang yang profit juga lebih sedikit. Yang kedua, kita bicara mengenai altcoin. Altcoin, kalau dulu masih banyak altcoin yang naiknya lama gitu, bro. Kayak dulu lah beberapa seperti sebenarnya Solana, atau Ethereum, atau koin-koin di bawahnya lah. Ya, lain sebagainya, ada Tron, lain sebagainya. Nah, itu mereka naiknya masih lebih stabil kan dulu. Naik turun stabil. Nah, kalau sekarang rata-rata bentuknya cuma naik, turun, selamanya gitu kan. Ya, ini yang membuat banyak orang yang lebih banyak kebakar. Oke, gue pengen minta advice buat 2 kubu ya dari lo ya. Satu adalah kubu orang-orang teman-teman yang menurut gue menjadi mayoritas dari para penonton lah, which is kerja, punya usaha. Tipsnya apa kalau kayak gitu? Kalau misalnya mereka mau di dunia kripto? Orang-orang yang kerja dan punya usaha jangan pernah jadi trader. Jangan pernah ambil posisi di future. Kenapa? Karena ini adalah orang yang nggak punya waktu. Kalau orang-orang yang nggak punya waktu, sudah pasti pilihannya cuma investor, jadi investor. Tapi kalau memang Anda adalah orang yang full time, dalam arti full time nganggur, yang uangnya banyak, bingung ngapain ya, Anda bisa nyoba jadi trader, bisa nyoba jadi pemain future. Tapi karena future itu sesuatu yang diamali terus, bro. Apalagi future-nya Bitcoin ya. Tapi kalau kita bicara spot itu masih lebih jinak lah. Ya, bukannya saya bilang future itu jelek, spot itu bagus, enggak juga. Ini tentang waktu kita bisa nggak ngamati chartnya terus gitu. Kalau kita nggak punya waktu ya jangan mencoba sesuatu yang butuh banyak waktu gitu kan. Karena itu bukan kerjaan part time, itu kerjaan full time. Ini bukan kayak beli undian besok kaya raya gitu kan, bro. Iya. Berarti posisi Bro Oscar adalah orang yang masih percaya dengan long term-nya dan lagi DCA terus dan jualnya nanti setelah udah kayak kepik gitu ya kira-kira. Kalau misalnya lu jual waktu kayak misal kemarin tahun 2025, jual ini artinya apa? Apakah maksudnya jualnya itu misalnya ya gue jual 5%-nya lah cuma buat kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan tahun ini gitu? Atau lu jual tuh posisi yang besar, 50% yang lu jual gitu misal? Tahun kemarin saya jual cukup banyak tuh. Saya jual cukup banyak, berapa puluh persen dari posisi saya, karena saya melihat memang harganya sudah terlalu tinggi. Makanya waktu ditanya orang, waktu harga Bitcoin dari 1,5 miliar, saya bilang bahwa saya percaya 2026 akan turun. Ya, dan ternyata memang turun kan, bro. Ya untung turun ya, jadi saya nggak nyesel hari ini. Iya, iya. Terus gimana? Kan sekarang kan posisi CEO Indodax kan dilanjutkan oleh partnernya lu kan. Betul, William Sutanto. Nah, gimana nih life after Indodax? Emang Bro Oscar belakangan ini lagi sibuk apa gitu? Saya pertama menyangka bahwa life after Indodax saya akan senggang, punya banyak waktu ya, buat main sini, main sana, lain sebagainya. Main golf, enjoy life. Tapi ternyata malah lebih sibuk. Oh gitu. Sibuknya ngapain? Ya sibuk, karena saya kan invest di berbagai perusahaan. Ya, boleh share nggak sih contoh kayak apa? Ya, sekalipun saya bukan direksi di mana-mana ya, saya sudah nggak mau jadi direksi nih. Kenapa? Ya karena saya lebih melihat sebagai seorang pemegang saham, saya ngelihat usaha ini, usaha itu. Ya, tapi ternyata sebagai pemegang usaha pun sibuk dorong sana sini kan. Ya usaha saya beragam ya, mulai dari logistik company, mulai dari ada peternakan ayam juga, ya ekosistem ayam, ada di ikan. Ya, saya ada banyak main di pangan ya, selama 2-3 tahun terakhir ya, saya banyak terjun di pangan. Terus kemudian saya juga ada terjun di di bidang software ya. Terus kemudian di beberapa saya juga punya bank kan. Saya punya bank, saya bank punya apa? Money Changer, bank kecil bro di Bali. Terus kemudian Money Changer dan lain sebagainya lah. Ya, investnya pakai Bitcoin. Dulu ya itu satu hasil dari Bitcoin lah. Iya. Oke. Berarti ya kalau misalnya buat teman-teman yang pengen invest dan juga pengen tahu what to do next-nya dan segala macam opportunity-nya, hopefully video ini berguna dan jangan bosan-bosan ya bro. Nanti gue undang-undang lagi. Yang penting jangan panik bro. Kenapa? Yang penting jangan panik. Jangan panik. Thank you so much bro for your time. Really appreciate it.